Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Ini adalah penjelasan apa itu terampil.com dan bagaimana kaitannya dengan program data mastery. Data mastery itu adalah sebenarnya data science, cuma bagaimana kita mengelola data dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga gimana kita mulai berpikir tentang menyatukan menghubungkan dengan data dengan kehidupan ya. Jadi kita melakukan analisa terhadap sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita untuk bagus ke depan supaya bisa jadi lebih baik ataupun juga tidak. Nah, kita di sini ada platform namanya terampil.com, di mana di situ adalah platform berbagi. Nanti akan saya jelaskan. Di sini kita akan belajar data science, kecerdasan buatan, apa-apa aja hubungannya tuh ya, data science, kecerdasan buatan, machine learning, deep learning, dan ya hubungannya gimana sama statistik nanti kita akan bahas di video ini ya. Nonton terus. Oke, sekarang bumper. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Ini adalah website terampil.com. Oke, yang kita bangun bersama-sama dengan teman-teman. Jadi di website ini, website Terampil adalah platform edukasi alternatif ya. Ini alternatif buat teman-teman yang nanti nanya ini ada ada ijazah daripada ini enggak Depdikbud apa gimana gitu, tidak ada. Ini bukan kuliah dan bukan ini. Ini buat teman-teman yang mau belajar secara mandiri, mandiri ya, learning, dan mungkin juga buat teman-teman yang memang mau ini ada ijazahnya juga sih, mau ngumpulin ijazah tapi bukan ijazah, sertifikat selesai ya, ketuntasan belajar. Jadi di sini adalah platform edukasi alternatif berbasis komunitas ya, berbasis komunitas. Jadi ini ada komunitasnya. Sekarang kita punya startnya dari Indosoai, itu grup komunitas AI. Dan dilakukan di sini adalah dilakukan oleh kontributor yang ingin ilmunya dapat dipelajari oleh banyak orang. Jadi ini kita merekrut sebanyak-banyaknya kontributor yang mau kontribusi, bikin pengajaran, bikin materi, dan ini ada platformnya ya sekarang ya. Jadi bisa diakses oleh banyak orang jadinya. Jadi di sini ada bagaimana berbagi sama komunitasnya, nanti masing-masing ada komunitasnya dan ada bagaimana caranya menjadi kontribusi. Oke. Jadi ini edukasinya berbasis kompetensi. Oke, kita coba lihat ke dalamnya ya. Nanti di kayak misalnya AI gitu ya. Kita kan punya ini ya, punya materi-materi yang sifatnya teknologi ini sekarang, coding. Nah, keterampilan coding dan berhubungan dengan artificial intelligence. Ini nanti kalau kita udah login ada learning plan, kita masuk kalau kita buka dashboard ya. Ini kita bisa apa yang kita mau pelajari, kita bisa menentukan apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau kuasain gitu ya. Ini ya tentu aja bisa aja kalau memang cuma pengen daftar per course bisa, atau juga ini kalau ini berbasis kompetensi yang apa aja yang kita diperlukan di sini. Jadi kita nanti bisa pilih untuk menggunakan ini apa aja yang kita mau pelajari ya. Oke, itu nanti saya jelasin secara panjangnya. Itu tadi singkatnya. Ini kita ada programnya seperti ini. Data master itu adalah data science. Jadi yang berhubungan dengan data science itu adalah karir yang kayaknya 2020 tuh favorit ya. Jadi termasuk yang dikejar oleh banyak perusahaan. Dan mudah-mudahan ini kalau kamu belum bekerja ataupun juga masih kuliah atau masih sekolah, ini bisa jadi alternatif kamu, jadi alternatif karir kamu. Jadi tapi kita karena ini adalah materi yang berat, maksudnya bukan berat sih sebenarnya, banyak gitu yang harus kamu kuasai, makanya ini saya akan buatin kayak petanya. Jadi kalau kamu ngerti petanya, kamu mudah-mudahan bisa bantu bagaimana milih apa aja yang kira-kira cocok dengan apa yang kamu pengen ya. Apa kamu pengen belajar semua juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau ambil shortcut, mau jalan pintas, kamu bisa lihat di peta ini ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kita kalau saya akan tunjukkan globalnya dulu. Ini kalau kalau kita lihat jarak jauh nih ada dua nih ya. Di sini data science basic di sini ya.
ada statistik, dan nanti di sini akhirnya ada kecerdasan buatan nih ya. Itu yang saya mau tunjukin pertama. Jadi ini adalah jalan-jalannya di mana kita ngatur course kita supaya sebenarnya dipecah-pecah seperti ini. Supaya apa? Supaya gampang dikunyah, intinya cuma itu. Jadi gampang dikunyah, jadi sedikit-sedikit aja. Ini udah dipecah-pecah course-nya per minggu supaya bisa kita buat, ikutin pelajarannya. Kalau santai ya, santai sih 1 minggu, tapi kalau bisa ini bisa 2 hari 3 hari bisa kelar sebenarnya satu materi ya. Jadi mulai dari kiri ini awalnya. Nanti ini mudah-mudahan bisa kita kasih linknya. Jadi ini kita bisa klik, kita klik, dan ini nanti ada linknya yang berhubungan dengan course ini. Tapi ini masih digarap ya sampai sekarang nih, karena kadang kan course-nya juga belum ini ya, belum full. Jadi ini sambil jalan kamu udah bisa lihat ya, liatin pengumuman di depan itunya, di depan websitenya. Jadi mulainya kita ada optionnya seperti ini ya. Kalau data science kita mau ngambil dari basic itu ada 2 pilihan. Kita mau melalui jalur yang bisa dengan coding ya, bisa dengan coding atau dengan aplikasi langsung. Aplikasi yang langsung udah jadi itu ada, namanya Orange ya. Orange lagi disusun juga materinya pada tanggal ini, mudah-mudahan nanti udah selesai. Kita bisa menggunakan yang di atas ini tanpa perlu harus coding. Jadi tinggal masukin datanya, kita atur kolom-kolomnya gitu ya, kayak model Excel, kita atur kolomnya dan kita dapetin hasil apa yang kita kejar ya. Jadi ini jalurnya Orange ke sini, dan ini kamu harus nguasain juga ya, tahu statistik ya, harus tahu dong apa-apa itu namanya yang diperluin nanti. Jadi gini, data science itu bisa dipakai di banyak apa ya, ilmu gitu ya. Jadi bisa biologi, jadi researcher, jadi bisnis, di bisnis juga bisa. Nah, itu semuanya perlu data dan perlu diolah gitu datanya untuk menjadi sebuah wisdom kalau kata orang, jadi sebuah yang bisa diambil keputusan. Nah, jadi belajarnya dari, kalau yang mau versi coding, karena kita terampil.com itu banyak kan keterampilan, jadi ada codingnya. Kita di sini menggunakan Python ya, bahasa Python, bahasa pemrograman Python namanya. Jadi Python juga kamu bisa nggak kuasain semuanya untuk bisa menguasai data master ini atau data science. Kalau kamu ngambil yang data ke sini, bisa liatin aja garisnya, dan ini bisa motong yang advance ya. Kalau mau nguasain Python yang keseluruhannya bisa sampai object oriented programming, OOP semua, kelas yang advance ya, bikin kelas yang advance ya, itu adanya di Python Advance. Tapi bisa juga nggak perlu, jadi kita belajar yang basic aja, basic yang bisa dipakai. Nah, nanti di sini kita ada Python basic, ada pilihan kita mau kemana, mau ke data engineering. Jadi gini, saya akan jelasin ya. Nanti di dalam pekerjaan memang kita belum terlalu biasa, tapi kalau udah perusahaan yang gede, data engineering, data yang nyiapin data sama yang menganalisa data biasanya orangnya beda gitu. Jadi skillnya beda. Jadi yang satu ngumpulin datanya, yang satu lagi menganalisa datanya. Tapi kadang-kadang karena perusahaannya kecil, orangnya sama. Dan itu machine learningnya lagi juga orangnya beda lagi biasanya. Nah, tapi kalau masih kecil, biasanya perusahaannya masih kecil, masih startup ya, mungkin tiga-tiganya harus kuasain dong gitu ya, harus bisa. Kalau udah perusahaannya gede, misalnya udah kaliber mungkin kayak startup unicorn gitu ya. Ya, kalau yang mau saya minta data-data ini dong, itu ada data engineeringnya yang ngumpulin itu yang data engineering ya biasanya ya. Jadi yang data collecting dia bikin dari ngumpulin data dari mana, nanti baru diserahin ke orang yang memang punya data science gitu ya. Ya ini jadi ke sini kalau pengen tahu apa itu data engineering di sini ya, maksudnya apa ya. Nah, jadi ini belajarnya ini kita harus bisa scraping data, ngambil data. Jadi yang berkaitan dengan database, Python yang ada database-nya, kita harus tahu bagaimana caranya connection ke database, ada Postgre, MySQL, ya Hadoop, itu kita belajar. Ada juga gimana scraping data. Jadi kadang-kadang ada perlu juga data yang berkaitan dengan NLP, belajar
Scraping datanya langsung dari website-website yang umum, misalnya ngambil data dari berita, dari kompas.com, dari Republika, ngambil data dari Twitter, ngambil dari Facebook gitu ya, datanya kita ambil. Nah, itu kita harus punya ilmu gimana cara nariknya gitu ya, karena ada yang diperbolehkan langsung lewat API, memang sudah disiapkan, ada juga yang nggak ada, jadi kita harus tahu teknik-tekniknya ya. Jadi ini namanya scraping, ngambil data, scraping data. Nah, kalau udah ini ya kita sudah nguasain yang dasarnya ya. Kalau kita tinggal advance lagi, kalau mau yang lebih advance ya kita belajar yang Python advance, karena biasanya permasalahannya lebih rumit nanti. Jadi kamu harus nguasain lagi tambahan, ilmu-ilmu tambahan yang berkaitan dengan scraping, tapi adanya di Python advance. Nah, teman-teman yang ngambil jalur ini ya, jalur data engineering ini, walaupun tidak menguasai data science basic ataupun machine learning dan deep learning, itu sudah bisa mempunyai satu skill yang berguna buat teman-teman yang nantinya kerja di perusahaan yang memang menggunakan AI ya. Jadi ini aja sudah satu skill tersendiri ya sampai di data engineering ini ya. Jadi itu sudah berguna, jadi bisa dipakai. Kalian bisa cari pekerjaan sebenarnya udah ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan yang dengan skill itu aja ya. Jadi itu diperhatikan kalau memang belum sempat ini, pengen sambil jalan ingin merasakan bisa ada kegunaan ngumpulin data itu ya, skill ngumpulin data ya, itu bisa cari-cari project kan sih biasanya ya, nggak bisa dipakai gitu skillnya ya, itu satu. Nah, kalau misalnya kita tadi mengambil Python data numerik, nah kalau sudah tahu data numerik kita bisa langsung ngambil ini ya, ada ini PyTorch, Keras dan TensorFlow adalah jaringan framework untuk kecerdasan buatan, kecerdasannya AI, deep learning lebih seringnya orang bilang deep learning. Nah, deep learning ini itu connect-nya ke sini, JST Basic. JST Basic itu adalah jaringan saraf tiruan ya, jaringan saraf tiruan. Itu mensimulasikan cara kerja otak ya, cara kerja otak manusia ya, dimirip-miripin lah. Sebenarnya nggak juga mirip sih, kita juga nggak tahu otak kita kerjanya seperti apa, tapi ini pendekatan ya, dimirip-miripin. Nah, dari numerik tadi juga bisa kita kalau kita punya kuasain ilmu statistik tadi, kita pakai Orange juga. Nah, kita bisa ke intermediate di sini ya, intermediate. Nah, jadi ini kalau saya tadi zoom lebih jauh ya, lebih jauh, ini sebenarnya sampai di data science ini analisa data-data yang lama nih. Kalau kayak di perusahaan nih, data-data yang gini, apa yang terjadi kemarin gitu ya, sampai hari ini. Jadi sampai hari ini. Nah, dari data science basic ke kanan ini, ke kanan ini lebih ke prediction. Jadi bagaimana dengan ilmu kita data yang kemarin ini kita membuat prediksi nanti ke depannya bagaimana ya. Jadi sampai data science ini, sampai data science basic atau intermediate ini lebih cenderung menganalisa apa yang terjadi, kenapa hal itu terjadi, dan apa kaitannya hal-hal yang sebelumnya ada itu dengan data yang ada ini gitu. Nah, tapi kalau mau jadi dukun teknologi nih ya, kalau istilah Pak Ono itu dukun sebenarnya, dukun. Jadi memang prediction, tapi kita prediksi yang berdasarkan data, bukannya kayak intuisi yang nggak magic gitu ya, bukan. Jadi ngambilnya semua dari data yang ada, yang kita kumpulin, kita berikan satu pemahaman, dan itu nanti kita akan jadi namanya model. Nah, model itulah nanti yang istilahnya akan kita pakai terus-menerus untuk membuat prediksi ya. Jadi itu tadi kaitannya ke atas ini. Kalau ke atas ini melalui kayak PyTorch, Keras dan TensorFlow. Ini adalah
framework, namanya framework ya. Ini juga pakai Python, banyak kan pakai Python. Nah, habis data science dari data numerik tadi masuknya kamu bisa ada pilihan atau mau kuasain semuanya juga boleh. Ini ada juga materi-materinya, mudah-mudahan kita bisa siapin. Machine learning basic ya. Jadi tahu dasarnya machine learning ya, apa aja tuh yang bisa disebut supervised, unsupervised, terus machine learning, algoritma yang sudah ada. Ini di course ini lebih banyak nyoba dan kayak oh ini gunanya kira-kira ke sini gitu ya. Jadi belum pendalaman, ini semuanya bukan materi pendalaman yang berkaitan dengan matematiknya ya. Jadi ada, kalau kita mau dalamin satu algoritma aja bisa dalam sekali, bisa. Nanti kamu cari, tapi ini kayak ngasih garis besarnya, ini machine learning basic. Nah, jadi ada juga di AI itu namanya reinforcement learning. Ini monster yang berbeda sebenarnya istilahnya gitu ya, beda. Ini tekniknya pun beda, tapi kadang-kadang ada pakai PyTorch juga bisa, pakai Keras dan TensorFlow ini juga bisa gitu ya. Ini berkaitan, tapi ini satu materi sendiri sebenarnya, reinforcement learning. Jadi berdasarkan ya kayak bisa bikin game yang jalan sendiri gitu ya, itu bisa pakai reinforcement learning. Dan juga ini nanti ada lagi satu cabang lain ya di sini ya, recommender system. Jadi recommender system ini memang sih ini masih machine learning, tapi ini satu monster juga tersendiri karena ilmunya luas banget. Jadi kita belajar bikin rekomendasi, tahu kalau misalnya kita buka website Bukalapak gitu ya, Bukalapak dan Tokopedia ataupun website ini kan kita lihat tuh ya, ada direkomendasiin, recommender system tuh namanya tuh. Direkomendasiin itu tuh tiap orang beda-beda. Orang di handphone saya, di handphone kamu, di handphone orang tua kamu itu akan keluarnya beda-beda, karena apa yang kamu search, apa yang kamu buka-buka itu nanti jadi apa yang ditawarin sama kamu gitu. Nah, caranya gimana bikinnya itu adanya di ilmunya dibikin di recommender system. Nah, baru dari kalau misalnya sudah salah satu ini yang paling panjangnya ini yang paling sekarang lagi hype itu ya JST ya, jaringan saraf tiruan ini kalau disingkat. Nah, sekarang kita akan membahas ini yang dinamain sama istilahnya perceptron. Ini yang dinamakan perceptron. Perceptron itu apa? Ini basicnya dulu ditemukannya dari deep learning dan AI itu mulai juga dari sini. Jadi perceptron ini adalah nanti di sini kita belajar matematika di belakang, apa sih, gimana sih ini bisa terjadi ya semuanya ini. Gimana sih bisa jadi dukun dengan matematik, itu seperti apa prosesnya, itu adanya di perceptron ini ya. Ini basicnya banget, semua awalnya dari perceptron ini sampai bisa menjadi jaringan saraf tiruan. Nah, perceptron ini memang ada macam-macam juga, dan kita akan membahasnya secara global juga, tidak mendalam, tapi ada sedikit matematik yang kalian harus tahu dan pahami. Tapi bukan matematik susah kok, bukan matematik yang berat banget, tapi kamu bisa masukin itu ke logika cara berpikir. Nah, nanti kamu akan tahu bagaimana JST ini, jaringan saraf tiruan itu sebenarnya ya proses menghitung perceptron ini, kejutaan perceptron ya. Jadi JST itu multi perceptron ya, multi layer perceptron sebenarnya. Perceptron itu satuannya, gimana cara kerjanya. Nah, nanti ini sebenarnya JST itu ya udah jadi jutaan. Nah, itu intinya basic daripada nanti kesananya deep learning ya, ke sini nih ya, yang nanti itu jadi materi kecerdasan buatan sebenarnya. Kamu udah bisa menguasain ini perceptron dan deep learning itu ya, berarti kamu udah bisa mengcoding solusi buat kecerdasan buatan ya. Jadi itu juga jangan ditinggalin perceptron teman. Dan itu masuknya ada juga deep learning itu istilahnya. Jadi kalau kita saling jaringan saraf tiruan yang sederhana, kalau layernya makin banyak itu makin deep berarti. Nah, itu artinya jadi belajar deep learning, ada convolutional neural network, itu istilah lain lagi ya.
Ini ada juga deep learning GAN, ini generative adversarial network. Itu satu topik sendiri sebenarnya. Jadi kita mau pecah-pecah. Kalau kamu nggak mau belajar semua bisa, tapi kamu mau pelajarin semua, mau cobain dulu, pengen tahu apa itu semua, bisa juga gitu ya. Jadi kamu ada kesempatan. Kalau kamu belum memutuskan apa yang mau kamu perdalam, cobain aja semuanya gitu ya. Tapi ini petanya supaya kamu tahu mana duluan yang mana yang mesti diduluanin, mana yang enggak, dan itu nanti mudah-mudahan kita punya sistem untuk bisa ngasihin kamu rekomendasi juga ya. Jadi di sini kalau misalnya algoritmanya yang datanya kita punya dikit, mungkin kita belajarnya machine learning gitu ya. Nah, jadi itu ada perbedaan machine learning dengan deep learning, karena misalnya kayak kita punyanya datanya apa? Datanya kalau kita datanya banyak, deep learning itu keren, bisa misalnya kita mendeteksi muka orang atau mendeteksi mobil, menghitung mobil, dan ini dari gambar aja. Tapi datanya kita harus punya ngumpulin banyak banget. Nah, itu mungkin kita ada pertimbangan kan. Nah, kalau mungkin lebih gampang ya pakai machine learning, mungkin itu lebih cepat gitu. Tapi deep learning tuh yang sekarang hasilnya sangat hype dan sangat orang-orang cari ya adanya di deep learning ya. Nah, nanti kan kita udah kebayang ini kan, kita kebayang nih arahnya mau gimana nih, kita mau apa, kita mau bikin solusi apa. Ini ujung-ujungnya saya minta dari kalian adalah kamu buat suatu produk, suatu solusi kepada masalah kita gitu. Misalnya untuk deteksi penyakit apa melalui gambar ya. Itu misalnya itu kan itu salah satu alternatif solusi gitu ya. Ini kamu pelajarin, kamu sampainya di sini, kamu sudah sampai di buat kecerdasan buatan terapan. Jadi diterapkan satu sistem AI yang memang dipakai gitu ya. Jadi jalannya tadi, belajarnya tadi semua itu. Nah, nanti kamu untuk sampai sini kamu perlu satu skill lagi tambahan untuk menyajikan materi itu materi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan itu tadi, prediksinya, terus nanti mau ditampilkan kepada usernya, si pengguna itu seperti apa. Nah, kamu harus punya juga skill front end. Banyak banget ya, nanti ini di video lain ya, karena ini berkaitan sama, saya lebih sukanya nanti membahas ini di web development kali ya, web development sama mobile development. Jadi ini satu skill sendiri, ini satu tabel gambar kayak gini lagi. Mudah-mudahan kita bisa sediain juga course-nya di terampil.com. Jadi itu aja buat teman-teman yang mau belajar. Mudah-mudahan terbantu dengan pola ini dan sistem ini. Kita sedang mencoba mencanangkan kecerdasan buatan ini lebih buat anak-anak muda supaya lebih. Ini karena materi yang panjang biar lebih cepat tahu gitu ya. Minat nggak anak-anak muda ini kesini. Jadi buat teman-teman ini bukan mau sok jago kita menguasai semua, bukan. Jadi ini supaya ngasih tahu ini loh materinya sebanyak ini loh gitu ya, sebanyak ini. Kalau mungkin masih SMA, masih SMP mau belajar ini, mudah-mudahan sih bisa gitu. Kita bisa coba karena udah bisa dicoba dan sudah bisa nanti, oh saya minat nih kayaknya nih, kayak suka nih gitu ya. Karena kan kita waktu lagi zaman kecil, mungkin untuk yang angkatan-angkatan namu kurang termotivasi belajar matematik dan nggak tahu gimana kegunaannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa sedikit menolong kamu untuk tahu apa gunanya matematik yang kita pelajari di SMA, SMP maupun juga SD ya. Ya gitu buat teman-teman ya. Ini grand plan gimana kita akan mencoba memecah-mecah ini jadi sesuatu yang mudah dikunyah. Selamat belajar teman-teman. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya.
Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.